Halo para mahasiswa yang saya cintai, selamat datang pada pelatihan Public Speaking untuk mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Dan materi pelatihan kita pada kali ini terdiri atas 3 topik. Dan kita berada di topik yang kedua, yaitu teknik atau olah vokal. Olah vokal atau olah suara. Suara dari seorang public speaker memang cukup menentukan keberhasilan dari pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Sehingga memang vokal itu cukup menentukan. Dan bagaimana vokal yang baik, memang tidak semua orang dikaruniai oleh vokal yang baik, tetapi paling tidak vokal yang kita miliki yang ada apa adanya seperti yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing, itu bisa kita olah sehingga menjadi vokal yang lebih ekspresif. Jadi poin pertama yang ingin saya singgung pada kali ini tentang teknik vokal adalah bahwa vokal itu harus ekspresif. Artinya Anda membawakan sesuatu, mempresentasikan sesuatu secara ekspresif. Dalam hal ini, di dalam vokal Anda terasa ada antusiasmenya pada saat Anda berbicara, saat Anda menyampaikan sebuah pesan. Jadi bukan vokal yang datar, bukan vokal yang mendayu-dayu sekali, tetapi ada antusiasme. Dan tidak hanya vokal saja, tapi juga diiringi oleh misalnya body language, oleh gesture, kemudian oleh eye contact yang menentukan ini kata pertama dari kita ya, yaitu vokal yang ekspresif, yang antusias. Dan vokal ini menarik juga untuk bagaimana kemudian kita melafalkan semua yang ingin kita katakan kepada audiens. Ada 2 cara paling tidak. Yang pertama, ada vokal yang jenisnya boleh dibilang staccato. Staccato itu vokal yang terputus-putus, vokal yang terpatah-patah. Ya, misalnya, teman-teman mahasiswa, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan public speaking. Ya, ini suara yang staccato. Staccato itu artinya yang terpatah-patah. Nah, mungkin menurut teman-teman ini tidak terlalu dianjurkan karena kemudian akan membuat audiens akan terhenyak-henyak ya mendengar suara yang terpatah-patah semacam itu. Itu yang jenis staccato. Kemudian jenis yang kedua yang namanya legato. Legato itu suara yang sambung menyambung satu dengan yang lain. Para mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang saya cintai, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan public speaking ya. Jadi legato, jadi ada lagunya. Ini yang mungkin perlu kita camkan juga, bahwa mungkin suara yang atau vokal yang staccato tidak terlalu dianjurkan, tapi lebih dianjurkan suara yang legato. Dan vokal itu perlu bulat artinya memang kita semua tahu bahwa tidak semua orang dikaruniai, tidak semua orang mendapatkan gift vokal yang bagus, vokal yang para hadirin sekalian selamat pagi, bukan begitu. Tetapi siapapun sebenarnya bisa memiliki vokal yang kemudian perlu dikontrol, perlu dikendalikan. Ini yang mungkin sangat dianjurkan kepada seorang public speaker. Suara yang dikontrol, suara yang dikendalikan, atau suara yang dibuat, ya, tapi tidak dibuat-buat, ya. Jadi suara itu perlu kita kontrol. Misalnya ada bedanya kalau saya misalnya ketemu dengan teman, "Hai, apa kabar semuanya? Baik-baik kan?" Itu suara yang belum kita kontrol, masih keluar dengan sangat boleh saya katakan sangat liar. Tapi begitu kita berbicara di depan publik, mungkin kita bisa ngomong, "Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga hari ini baik-baik saja." Berbeda kan antara "Hai, apa kabar semuanya" dan "apa kabar semuanya." Ini yang saya maksud dengan vokal yang dikontrol. Jadi jangan biarkan kemudian vokal itu keluar dari kiri, kanan, depan, belakang secara dalam tanda petik secara liar. Jadi perlu kita kontrol, perlu kita buat, perlu kita kondisikan. Tetapi bukan berarti dibuat-buat. Tidak kemudian menjadi, "Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Itu kan saya capek kalau berbicara dengan cara itu. Oke, jadi kata kunci yang berikutnya adalah vokal memang kita harus kondisikan, kita harus kontrol sehingga tidak keluar secara liar begitu. Dan volume suara itu harus cukup. Apalagi kalau kita berbicara, bergantung kita berbicara di depan audiens, misalnya 10, 20 orang, 50 orang, 100 orang, itu berbeda. Dan untuk itu
maka kita perlu tahu berapa audiens yang akan mendengarkan kita, sehingga kita bisa menyiapkan volume suara yang sesuai. Tetapi kalau lebih dari 100 orang di dalam ruangan yang cukup besar, memang kita membutuhkan alat bantu, yaitu pelantang atau mic ya. Nanti mic saya akan berbicara tentang hal itu secara khusus. Berikutnya yang perlu kita perhatikan juga untuk vokal adalah tempo pada saat kita berbicara. Secara teori orang mengatakan tempo yang baik adalah kalau kita berada di sekitar 130 kata di dalam 1 menit. Jadi jangan terlalu lambat, tapi juga jangan terlalu cepat. Kalau harus punya baiklah, pagi ini kita berbicara tentang public speaking, sesuatu yang sangat, itu kan terlalu cepat kalau kita berbicara. Tapi teman-teman, para mahasiswa yang saya cintai, pagi hari ini saya akan berbicara tentang public speaking, itu agak terlalu lambat. Jadi sebenarnya tempo yang tengah-tengah antara 130 kata di dalam 1 menit, seperti speed atau seperti kecepatan yang atau tempo yang saya buat atau saya lakukan pada saat ini adalah tempo yang standar. Jadi jangan terlalu lambat, tapi juga jangan terlalu cepat, sehingga hadirin bisa menangkap hampir semua yang kita katakan kepada mereka. Tentu saja dengan artikulasi yang bagus, dengan phrasing yang tepat. Phrasing itu apa? Phrasing itu adalah pemenggalan bagian kalimat. Kan akan berbeda teman-teman kalau kita mengatakan, saudara, monyet banyak sekali ditemukan di hutan di Kalimantan. Kan berbeda dengan saudara, monyet banyak sekali ditemukan di hutan Kalimantan. Kan berbeda antara saudara yang monyet atau saudara koma. Itu namanya phrasing. Jadi di mana bagian kalimat yang tidak boleh dipisahkan Anda harus menjadikan satu, kemudian bagian yang lain, kemudian ada pause sejenak, kemudian menjadi bagian dari kalimat itu. Phrasing itu pemenggalan bagian kalimat. Memang kadang-kadang kita tidak sadari, apalagi kalau kita kemudian harus membaca beberapa bagian dari materi public speaking kita. Phrasing atau pemenggalan bagian dari kalimat. Yang juga sangat penting di dalam vokal adalah artikulasi. Nah itu dia. A, I, U, E, O, E, O, O. Jadi tidak hanya semua vokal, tidak semua bunyi hidup A, I, U, E, O, E, tetapi juga bunyi-bunyi konsonan atau bunyi-bunyi mati itu juga cukup rawan kalau kita tidak latih, kalau tidak kita kontrol vokal kita. Bunyi konsonan banyak pasangan, misalnya b, j, j, g, ya. Banyak ya, bahkan seze itu b. Kalau kita tidak kontrol, kita akan meletup suaranya b. Seperti banyak jalan-jalan yang becek di sini, ya. Itu karena kita tidak kontrol. Tapi kalau kita kontrol, banyak jalan yang becek di sini. Berbeda kan antara jalan-jalan becek dan jalan-jalan yang becek. Oke, jalan-jalan yang becek. Saya tidak akan bicara tentang becek-becekan pada hari ini, tetapi kita bicara tentang kontrol vokal yang dihubungkan dengan artikulasi. Jadi artikulasi harus jelas. Jadi semua bunyi, entah itu vokal, bunyi-bunyi hidup, entah itu konsonan, bunyi-bunyi mati, memang harus dilafalkan secara sempurna. Anda harus mengatakan istri, bukan isteri, film, bukan film, putra, bukan putera misalnya, atau sastra, bukan sastera, transmigrasi, bukan transmigrasi, dekonstruksi, bukan dekonstruksi, kan begitu. Ya kan, itu artikulasi yang bagus. Memang semua bunyi harus diperlakukan secara sama, tapi harus keluar secara sempurna. Jadi jangan ada katakanlah kesalahan, meskipun kesalahan satu kata, dua kata itu wajar di dalam public speaking, tapi kemudian bagaimana kita bisa membetulkan pada pada kalimat berikutnya secara tidak langsung bisa kita betulkan untuk itu. Kita harus juga merawat pita suara kita, memang karena berbicara selalu dengan nada tinggi, kadang-kadang orang cenderung memakai nada tinggi kalau kita berbicara kepada banyak orang, atau nada yang terlalu rendah. Jangan terlalu kita paksakan untuk selalu memakai nada yang tinggi, tapi juga jangan kita selalu paksakan memakai nada yang selalu rendah. Jadi memang tadi model yang legato, model yang kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, itu sekaligus bisa merawat pita suara kita. Jangan kemudian minum yang aneh-aneh, minum terlalu dingin dan lain-lain. Ini
Pita suara ini bagian yang karunia Tuhan yang harus kita rawat memang. Sekali lagi tidak harus semua orang memiliki vokal yang bagus, karena itu tidak dikaruniakan kepada semua orang. Tapi kalau itu bisa kita rawat dengan baik, itu akan sangat baik. Dan aspek berikutnya adalah tentang miking. Maksudnya pada saat tertentu kita harus berbicara di depan audiens yang cukup banyak, kita memerlukan alat bantu yang disebut pelantang, itu bahasa Indonesia yang sekarang untuk mic. Dan pelantang ini memang gampang-gampang susah. Artinya tidak semua orang, atau mungkin orang-orang yang jarang berbicara dengan menggunakan mic, kecuali para MC, kecuali para ustadz, pendeta, romo, atau mungkin public speaker, atau mungkin motivator, memang dia biasa menggunakan mic. Tapi yang tidak biasa memang kita harus juga mengetahui betul sifat-sifat mic itu. Maksudnya kita tidak boleh terlalu dekat. Misalnya contohnya kalau ini mic, kalau kita akan terlalu dekat nanti akan menggebu-gebu suaranya, bahkan akan melutup-lutup ya, antara konsonan misalnya boh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ya. Jadi jarak yang sesuai, tapi memang tergantung pada kualitas mic-nya itu. Ada yang kualitasnya bagus sehingga dengan jarak yang 1 jengkal ini sudah bagus, tetapi mungkin jarak sekitar 10 cm sampai 15 cm itu cukup untuk kita. Tetapi kita tetap harus mengeluarkan power suara kita meskipun dibantu oleh pelantang, sehingga jangan terlalu mengharapkan pelantang itu. Pelantang hati-hati, karena pelantang yang semakin bagus akan semakin membuat suara kita akan semakin bagus juga, vokal kita semakin bagus juga. Tapi kalau kita tidak bisa menyikapinya, artinya tidak bisa memakai pelantang itu dengan bagus, justru akan menjadi bumerang bagi kita. Jadi miking, sekali lagi miking, perhatikan jangan terlalu di bawah, tapi juga jangan terlalu seperti penyanyi. Baiklah saudara-saudara kan mahasiswa ya, apa kabar semuanya, yang itu terlalu mungkin mikingnya kurang bagus. Yang standar saja agak di bawah. Dan sekali lagi suara atau vokal itu memang harus kita bulatkan, karena memang itulah catatan yang penting untuk kita. Nah, itulah kira-kira tentang teknik vokal. Jadi kalau boleh ingin saya semacam wrap up atau simpulkan beberapa hal tentang teknik vokal. Yang pertama tadi sudah kita catat bahwa di dalam vokal kita harus terasa oleh audiens antusiasme. Jadi ada passion pada saat kita bicara. Jangan bicara dengan ogah-ogahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, baiklah pada pagi hari ini, ogah-ogahan ya. Tapi juga bapak-bapak, ibu-ibu, baiklah pada pagi hari ini, itu terlalu antusias. Tapi paling tidak terasa antusiasmenya itu dengan artikulasi yang jelas, dengan intonasi yang legato tadi, itu akan bagus terdengar oleh audiens. Sekali lagi, vokal harus dikontrol menjadi bulat ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman mahasiswa, saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat datang di pelatihan public speaking. Jadi kita kontrol memang, tapi tidak kita buat-buat selamat pagi, selamat datang di pelatihan public speaking, bukan begitu ya. Dan artikulasi yang jelas, kalau A, I, U, E, O memang terdengar seperti itu. Dengan tempo yang wajar, 130 kata untuk 1 menit sekali lagi. Dan kalau kita pegang mic, kita harus hati-hati, kita harus berlatih memang. Kita harus berlatih untuk yang jarang membuat mic, jarang memakai mic, kita harus berlatih dengan baik sehingga kira-kira jarak dan lain-lain bisa kita atur. Demikian juga kontrol vokal kita di konsonan, terutama b, g, j, j. Dan catatan yang terakhir yang paling penting, pada saat kita berpresentasi di depan publik, memang kita harus memakai gaya bicara seperti yang saya terapkan kali ini, yaitu yang saya sebut gaya berbicara yang konversasional, gaya berbicara yang bercakap-cakap. Jadi kita seperti bercakap kepada teman-teman. Hai teman-teman, para mahasiswa, apa kabar semuanya? Semoga pada kali ini Anda semua sehat. Ya, jadi berbicara, kita ingin berbicara semacam storytelling pada audiens kita, bukan membaca. Maka itu sangat tidak dianjurkan seorang public speaker itu membaca, karena membaca dia bukan public speaker, dia adalah pemberi sambutan, dan itu memang sangat berbeda dengan public speaker ya. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikian teman,
mahasiswa beberapa hal yang berhubungan dengan teknik vokal untuk public speaking ini. Terima kasih, selamat mencoba. Mahasiswa UGM tetap bahagia.